Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Yeni Tawati, dengan pengisi suara Rumi, Setitik Harapan. Selamat mendengarkan. Beberapa hari telah berlalu. Hari ini adalah pernikahan Zico dan Reisha. Pernikahan itu digelar di gedung biasa, tidak semewah gedung Alexan yang didiam-diamkan banyak orang. Banyak tamu undangan yang datang, tak terkecuali Haira dan Aiden. Mau tidak mau mereka harus datang, atau mereka akan mendapat cibiran dari banyak orang karena tidak datang ke pernikahan adik sendiri. Haira dan Aiden tampak begitu serasi. Pakaian yang mereka kenakan juga sangat bagus karena mereka menggunakan pakaian serempak di hari pernikahan itu. Reisha dan Zico menyewa gaun rancangan Alena Prasetya untuk dipakai oleh semua keluarga mereka, termasuk Haira dan Aiden. Dan dengan terpaksa mereka memakainya. Namun anehnya, semua mata tertuju pada pasangan Haira dan Aiden. Entah mengapa, pesona Aiden sangatlah kuat menghipnotis para tamu yang hadir. Dengan busana mahal Lea butik, Aiden terlihat sangat pantas, baik wajah maupun bentuk tubuh. Keduanya tetap sedap dipandang. Kini mereka sedang berpose untuk difoto. Lihatlah, setauku Aiden itu hanya karyawan biasa. Tapi kenapa penampilannya seperti seorang CEO ya? Astaga, dia keren dan terlihat berwibawa. Iya, tapi sayangnya dia hanya karyawan biasa. Tapi kan dia bekerja di Alexan Group. Apa kalian tahu jika gaji karyawan di sana sangat banyak? Kisaran 10 hingga 15 juta. Ya, tapi itu masih sedikit. Dan lagi, statusnya itu tidak keren. Sudahlah, kenapa kita mempersalahkan pekerjaan suami orang? Mau dia CEO pun, dia kan suami Haira. Tamu di pesta itu semakin banyak saja. Aiden, sapa David. Hai David, apa kabar? Tanya Aiden sambil menjabat tangan David. Baik, kok semakin terlihat hebat? Seru David. Kok bisa saja? Oh ya, mana istrimu? Tanya Aiden. Sevina sedang menemani David ke kamar mandi, sahut David. David mengamati Haira. Hai Haira, sapanya. Hai, sahut Haira. Kalian terlihat sangat serasi ya. Kapan lagi punya momongan? Mungkin saja kita bisa menjadi besan. David tergelak. Haira menjadi gugup mendengar ucapan David. Oh ya, ceritakan kapan kalian bertemu, ucap Haira mengalihkan pembicaraan. Aiden pernah bekerja di perusahaanku selama 2 bulan. Sebelum bekerja di Alexan, aku merekomendasikan dia ke Tuan Alexan karena kinerja yang cukup bagus, dan aku rasa perusahaanku terlalu kecil untuk orang sehebat dirinya, tutur David. Oh begitu, berarti kau kenal dong dengan Tuan Alexander, ucap Haira. Haha, tentu saja tidak, bahkan papa mertua dan opa juga tidak pernah melihat wajahnya. Bukan kalian saja yang penasaran, ucap David. Haira manggut-manggut. Alexander memang sangat misterius, bahkan orang sebesar Atmaja pun tidak bisa melihat wajahnya. Hai Aiden, sapa Sevina istri David. Aiden tersenyum dan melambaikan tangannya ke atas. Sayang, mana Davin? Tanya David. Sedang bersama Mama Viana dan Papa Sean, sahut Sevina. Hai Haira, kau cantik sekali, puji Sevina. Terima kasih Mbak, sahut Haira sambil tersenyum. Sevina beralih ke Aiden dan tertegun melihat penampilannya. Aku jadi penasaran, siapa mengantinya di sini? Ucapnya. Apa aku terlalu keren untuk jadi tamu undangan? Aiden tergelak. Mungkin saja. Sevina ikut tertawa. Di mana Ria? Tanya Aiden. Mereka tidak bisa datang karena si kembar sedang sakit, jawab Sevina. Kasihan sekali, mereka anak-anak yang sangat lucu, kembar lagi, sahut Haira dengan wajah sedih. Karena itu, cepatlah punya anak. Siapa tahu bisa punya anak kembar. Nanti tanya Reja bagaimana caranya bikin anak kembar. Goda David yang langsung membuat Aiden dan Haira salah tingkah. Setelah obrolan panjang, mereka pun sibuk dengan keluarganya masing-masing. David baik sekali ya, dia rendah hati, puji Haira. Aku juga baik, sahut Aiden. Aku kan membicarakan David, bukan dirimu, ucap Haira. Kau sedang membicarakan suami orang. Aiden menarik hidung Haira. Aduh, sakit, gerutu Haira sambil memegang hidungnya. Selamat malam, Aiden, sapa Dean
yang baru saja datang. Selamat malam, Dean. Oh ya, apa yang membawamu kemari? Undangan? Tanya Aiden yang terlihat kesal melihat Dean mengucapkan momen indahnya bersama Haira. Iya, aku diundang oleh Tuan Harsha, sahut Dean. Kalau begitu temui Tuan Harsha, ujar Aiden. Sebenarnya aku ingin meminjam uang padamu, sahut Dean dengan wajah memerah tomat. Aiden tertegun. Baiklah, Haira, tunggulah sebentar, ucap Aiden seraya melangkah pergi meninggalkan Haira. Dean mengikutinya menuju luar gedung itu. Astaga, datang ke sini hanya untuk berutang, batin Haira. Sesampainya di luar, mereka masuk ke dalam mobil taksi Dean. Bicaralah, ucap Aiden. Begini Tuan, saya berhasil menemukan identitas keluarga sopir yang meninggal saat kecelakaan itu. Ternyata dia masih mempunyai seorang adik yang memiliki gangguan jiwa. Adiknya kini berada di sebuah rumah di pinggir kota dengan psikiater kepercayaan saya. Dan Dean menggantungkan kata-katanya. Dan apa? Tanya Aiden penasaran. Sakit jiwa adiknya itu karena dia melihat sendiri bagaimana kecelakaan itu terjadi. Dia shock dan menjadi gila. Saat itu adiknya masih berumur 15 tahun. Karena sekarang umurnya sekitar 40 tahunan dan dia seorang wanita, ucap Dean. Maksudmu, adiknya ada di lokasi kecelakaan? Tapi bagaimana bisa? Tanya Aiden semakin penasaran. Sepertinya dia mengetahui tentang lokasi kecelakaan itu dan ingin menolong kakaknya. Masih menjadi misteri bagaimana dia mau meninggal hal itu. Dan jalan satu-satunya adalah memulihkan ingatannya. Dia satu-satunya saksi kunci kejadian itu, ucap Dean. Bagaimana kau bisa bertengahnya? Tanya Aiden. Saat saya sedang mengemudikan taksi, dia hampir saya tabrak karena menyeberang sembarangan. Saat saya mendekatinya, dia ketakutan dan berteriak, "Jangan bunuh aku, Tuan. Ampuni kakakku. Dia hanya korban. Dia tidak ingin membunuh keluargamu." Begitu, Tuan, jelas Dean. Lalu, saya pesankan dengan apa yang dia katakan. Lalu saya mengajaknya berbicara di dalam mobil. Flashback on. Apa yang terjadi dengan kakakmu, Nyonya? Tanya Dean. Kakakku, dia mati. Dia masuk jurang. Ketakutan. Dia hampir ditabrak mobil lain. Berteriak semakin kencang. Siapa nama kakakmu? Tanya Dean. Tidak tahu. Dia sopir keluarga kaya. Keluarga yang kaya raya. Mengangkat kedua tangannya. Mereka, William. Dean terkejut. Apa aku semua percaya ucapan orang ini? Gumam Dean. Aku gila. Melotot tajam. Apa kau ingat bagaimana mobil itu hampir tabrakan? Tanya Dean lagi. Tidak, jangan. Aku tidak mau mati. Berteriak histeris. Tenanglah, aku tidak akan bertanya lagi. Sekarang ikutlah denganku. Kita akan pulang, ucap Dean. Wanita gila itu mengangguk dan Dean membawanya ke sebuah rumah kecil di pinggir kota. Di sana dia dirawat oleh psikiater kepercayaan Dean. Flashback off. Aiden menghela nafas pelan. Jangan percaya dia begitu saja. Tetap awasi dia. Kita tidak tahu musuhku sudah mengetahui identitasku atau belum, ucap Aiden mengingatkan. Baik, Tuan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.